Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tritania Clarissa, NPM 19751064 dari program studi Agribisnis semester 2B. Di sini saya akan menjelaskan laporan statistika saya dengan judul Perkembangan Produksi dan Konsumsi Kedelai di Indonesia pada tahun 1970 sampai dengan 2012. Data yang diperoleh dari analisis permintaan dan penawaran kedelai di Indonesia. Data yang saya peroleh sebesar N sama dengan 30. Produksi per ton yaitu X dan konsumsi per kapita yaitu Y. Yang pertama, untuk mencari korelasi perkembangan produksi dan konsumsi kedelai di Indonesia pada tahun 1970 sampai dengan 2012 yaitu dari data tabel di atas kita cari juga X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai-nilai sigma X sama dengan 741,470,692, sigma Y sama dengan 205,0, sigma X kuadrat sama dengan 13.127,746086, sigma Y kuadrat sama dengan 1552,67, sigma XY sama dengan 133,145601, N sebesar 30. Untuk menghitung koefisien korelasi, maka nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus koefisien korelasi sebagai berikut. R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali sigma dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, dan hasil dari R tersebut sebesar min 55,53954. Jadi koefisien korelasi atau R sebesar min 55,53954. Karena nilainya negatif, berarti hubungannya produksi dan konsumsi lemah dan tidak searah atau negatif. Artinya konsumsi masyarakat akan kedelai tidak diikuti dengan produktivitas akan kedelai itu sendiri. Yang kedua, untuk mencari persamaan regresi menggunakan rumus yang pertama B. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Dan hasil dari B tersebut sebesar 0,9490. Dan yang kedua, untuk mencari persamaan regresi yaitu A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N. Dan hasil dari A yaitu min 16,630397. Y sama dengan A ditambah B yaitu Y sama dengan A sebesar min 16,630397 ditambah B sebesar 0,9490 X plus E. Dan untuk mencari persamaan regresi dari tabel di atas kita cari Y pret, Y min Y pret kuadrat, dan Y min Y rata kuadrat. Untuk mencari Y pret sendiri yaitu A ditambah B dikali X. Dan untuk mencari Y pret kuadrat yaitu Y min Y pret dan dikuadratkan hasilnya. Dan untuk mencari Y min Y rata kuadrat yaitu Y dikurang Y rata dan dikuadratkan. Untuk mencari Y rata yaitu hasil jumlah dari Y, jumlah total dari Y dibagi
data keseluruhan Y itu untuk mencari Y rata, dan dikurang dengan Y dan dikuadratkan, itu hasil Y min Y rata kuadrat. Dan yang ketiga, untuk mencari koefisien determinasi menggunakan rumus R kuadrat sama dengan 1 min sigma Y min Y pret kuadrat dibagi sigma Y min Y rata kuadrat. R kuadrat sama dengan 1 min 4333,173,48 dibagi 1738,738, hasilnya minus 1,4921. Koefisien determinasi disesuaikan atau adjusted. R ADJ sama dengan R kuadrat min P dikali 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang P dikurang 1. Hasil dari R ADJ sama dengan min 1,5811. Untuk mencari kesalahan baku menggunakan rumus SE sama dengan akar sigma Y min Y pret kuadrat dibagi N dikurang K. Hasil dari SE yaitu sebesar 0,3933. Untuk mencari standar error koefisien regresi atau SB menggunakan rumus SB sama dengan SE dibagi akar sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi N. Dan hasil dari SB yaitu 0,0259. Untuk mencari hipotesis dan uji F secara simultan yaitu menggunakan rumus F sama dengan R kuadrat dibagi K dikurang 1 dibagi 1 min R kuadrat dibagi N dikurang K. Hasil dari F yaitu min 16,7651. Karena F hitung sebesar min 16,7651 lebih kecil dari F tabel, dari F tabel sebesar 4,24, maka persamaan regresi dinyatakan tidak baik atau bad of fit. Untuk mencari uji T digunakan untuk mencari uji T digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung HO. Bila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka diterima. Dan bila T hitung lebih besar dari T tabel, maka ditolak HO-nya. HA. Untuk mencari T hitung sama dengan BJ dibagi SBJ. Hasil dari T hitung sebesar 36.640. Karena T hitung sebesar 36.640 lebih besar dari T tabel 2,04, maka HA diterima antara produksi terhadap konsumsi. Yang terakhir yaitu untuk mencari hipotesis. Terlebih dahulu kita melakukan survei terhadap 30 responden untuk mengetahui tingkat konsumsi tanaman kedelai dengan tingkat konsumsi sebagai berikut. Tingkat pertanyaannya rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Skor pertanyaan 1 sampai dengan 4. Dan tingkat konsumsi 3 sampai dengan 10. Yaitu rendah sebesar 3 sampai 4, sedang 5 sampai 6, tinggi 7 sampai 8, sangat tinggi 9 sampai 10. Diketahui S sama dengan 2,28, rata-rata sama dengan 6,83. Pertanyaannya, apakah tingkat konsumsi di Indonesia 60% rata-rata skor idealnya? Diketahui skor ideal sama dengan
banyaknya pertanyaan dikali skala terbesar dikali jumlah responden sama dengan 2 kali 4 dikali 30 sama dengan 240. Rata-rata skor idealnya sama dengan 240 dibagi 30 sama dengan 8. 90% rata-rata skor ideal sama dengan 60% dikali 8 sama dengan 4,8. Untuk mencari hipotesis statistika, HO sama dengan mu sama dengan 4,8. H1 sama dengan mu sama dengan 4,8. Untuk mencari T hitung menggunakan rumus sigma dikurang mu dibagi alpha dibagi akar 30 dan didapatkan berjumlah 4,95. Tarak signifikasinya sebesar 0,05. T-tabel dengan ketentuan alfa sama dengan 0,05. DK sama dengan N dikurang 1 sama dengan 30 dikurang 1, 29. Dengan menggunakan uji dua pihak maka diperoleh T-tabel 2,04. Karena uji dua pihak, jika T hitung lebih kecil dari T-tabel dan T hitung lebih kecil dari plus T-tabel, ternyata 4,95 lebih besar dari min 2,04 yaitu T-tabelnya, dan 4,95 lebih besar dari plus 2,05, maka terima HO. Kesimpulannya bahwa rata-rata skor ideal tingkat komprehensif sama dengan 60%. Pembahasannya, analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan oleh semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan. Karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dan dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan, dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi memecah masalah, sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan hasil analisis dan terutama hasil penelitian kuantitatif sangatlah diperlukan bagi peneliti untuk mengetahui kesimpulan dan menentukan apa yang akan sebaiknya dilakukan sebelum mengambil keputusan. Dalam penelitian kuantitatif biasanya menggunakan teknik analisis seperti korelasi, persamaan regresi, uji F, uji T, dan hipotesis. Biasanya dari hasil analisis data dari masing-masing teknik tersebut menjadi acuan untuk mengambil keputusan selanjutnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai analisis laporan statistika saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian analisis dari laporan tersebut. Terima kasih.